Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henny Indri Astuti dari SMA Negeri 1 Mendebaran. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan pemimpin. Dan berikut ini adalah dialog saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mendebarat Bapak Sri Wantoro MPD. Saya mau bertanya Pak tentang ini kasus-kasus yang kemudian akan membuat Bapak akhirnya mengambil keputusan yang bijak untuk kasus tersebut. Banyak ya Pak ya? Harus ya Pak ya? Banyak. Kasus semua. Oh kasus semua Pak, waduh. Baik, yang pertama dulu ya Pak ya. Menurut Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika Pak? Atau bujukan moral? Jadi bicara kasus itu dikenal dengan istilah ada dilema etika atau bujukan moral. Nah, dua terminologi ini sebenarnya berbeda. Kalau dia bujukan moral berarti terkait dengan benar atau salah. Nah, benar atau salah itu ukurannya adalah aturan. Baik itu kesepakatan terkait dengan aturan perundang-undangan atau yang lainnya. Yang jelas dia bersifat mengikat kita sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi baik sebagai guru ataupun sebagai pendidik. Nah, sementara dilema etika itu sebenarnya diambil dari kata dilema. Yang namanya dilema itu biasanya ada pilihan dan kita harus bijak dalam memilih. Nah, terkait pilihan itu biasanya tidak ada kaitannya dengan benar salah, tetapi lebih cenderung kepada wise atau wisdom atau kebijakan kita. Kalau dia pemimpin, maka sebagai pemimpin kebijakan yang diambil apa dan nanti dampaknya seperti apa, tentu dengan berbagai pertimbangan. Nah, dari dua pemahaman itu jelas sebenarnya bahwa dilema etika itu terkait dengan dilema keputusan yang harus diambil bukan berdasarkan betul salah, tapi berdasarkan kepada yang mana yang lebih baik dari pilihan yang ada. Nah, sementara bujukan moral itu sifatnya betul salah. Tentu sebagai pemimpin kita harus fokus kepada kebenaran aturan. Walaupun kebenaran aturan itu juga nanti menimbulkan dilema etika. Bisa saja terjadi. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, bagaimana mengidentifikasi kasus apakah dilema etika atau bujukan moral. Sepanjang itu berkaitan dengan aturan, salah jika dilanggar, maka itulah bujukan moral. Yang kedua ya Pak ya, ini sudah yang nomor 1. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, jadi ini setiap guru itu pasti mengalami, setiap kepala sekolah pasti mengalami. Nah, jadi sebut sajalah begini, proses penilaian misalkan. Tujuan utama dari penilaian ya sebenarnya menggambarkan kompetensi anak, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Di satu sisi anak ini juga perlu bersaing bukan hanya dengan siswa di kelas atau di sekolah dia, masuk ke perguruan tinggi misalnya. Nah, penilaian yang dilakukan sebut sajalah berupa angka-angka itu juga mengandung dilema etika. Contoh, ketika kita akan memberikan nilai tertentu kepada anak, sebut sajalah sebenarnya anak ini nilainya
kurang. Sementara anak ini mau masuk di jurusan tertentu, yang nilai yang harus kita berikan itu menjadi poin besar. Nah, ini juga dilema. Dilemanya, kalau saya melakukan sesuatu, sebut sajalah menambah nilai anak secara langsung, tentu anak akan diuntungkan. Tapi secara profesionalisme, apakah itu dibenarkan? Tidak. Nah, disitulah kita muncul berbagai pertimbangan, sehingga kita bisa menentukan, tentu saja misalkan seperti kriteria ketuntasan minimal. Berapa minimal yang akan diperoleh anak ketika bisa mengikuti pembelajaran, proses penilaian, asesmen yang diberikan saya, misalkan sebagai seorang guru. Nah, itu seorang guru. Kemudian kalau level kepala sekolah seperti apa dilemanya? Nah, misalkan begini, sebut sajalah ada seorang guru. Nah, anggap sajalah sekarang inilah. Nah, misalkan ya, saya baru salah. Saya bertanya, Bu, Ibu sekarang ada jam pelajaran tidak? Nah, misalkan dapat. Nah, misalkan suatu saat guru tertentu harus saya tugaskan keluar sekolah, nah, misalkan kan. Nah, kemudian guru tersebut sebenarnya harusnya ngajar. Nah, maka dua-duanya benar. Guru ini tidak usah keluar, dia tetap ngajar, memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagai guru dan pendidik. Tetapi ketika saya secara pribadi kepala sekolah menugaskan guru ini, tentu saya punya pertimbangan, misal terkait dengan kompetensi tertentu, bukan hanya sekedar menghadiri, tetapi juga nanti misalkan saya punya ke depan bahwa guru ini nanti bisa menyampaikan ke guru yang lain. Nah, maka saya memilih guru bersangkutan meninggalkan tugas pokok dan fungsinya untuk tidak mengajar dan diberikan penugasan untuk mengikuti kegiatan di luar. Nah, dengan catatan nanti ketika kegiatan itu selesai, diharapkan guru ini mampu memberikan informasi, pengetahuan atau bahkan keterampilan yang bisa menunjang kebaikan di sekolah, baik itu pembelajaran dan seterusnya. Nah, itu Dilematika juga ya. Jadi di satu sisi dia harus ngajar, di sisi lain harus DM ya. nah, dia harus meninggalkan Tugas anak. Nah, dia harus mengikuti satu kegiatan. Nah, gitu. Yang ketiga, Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini terkait dilema-dilema etika itu, Pak? Jadi dilema etika itu sebenarnya di praktek kepemimpinan kepala sekolah, apakah dia guru, dia sebenarnya sudah secara otomatis, ya. Secara otomatis itu artinya siapapun guru, siapapun kepala sekolah itu sudah memiliki kemampuan itu, baik lahir secara alami maupun dipelajari by konsep atau by nature istilahnya. Jadi sosok kepala sekolah ketika menghadapi dilema ini, maka salah satunya yang dia pikirkan, apakah ini nanti bermanfaat besarnya untuk apa? Nah, dari sisi manfaat. Nah, kemudian yang kedua dari sisi risiko. Nah, jadi ada manfaat, ada risiko. Dan kemudian saya sampaikan lagi misalkan terkait dengan nilai tadi. Nah, ini kan agak berbeda nih. Ya, terkait dengan nilai tadi, ketika seorang guru menyatakan sebenarnya anak ini tidak layak nih dikasih 80. Tetapi anak ini butuh nilai saya karena dia mau masuk di jurusan tertentu yang itu akan mendukung minat dia. Nah, maka pertimbangannya misalkan satu, ketika saya memberi kebijakan ini, apakah nanti berdampak buruk atau tidak dengan citra saya sebagai guru? Apakah berdampak buruk atau tidak dampaknya kepada citra sekolah? Nah, kalau saya tidak berikan ini ke anak,
dampaknya nanti apa ke anak? Nah, di situ. Dan tidak ada satu dilema pun yang betul-betul bisa diselesaikan, menyelesaikan kedua-duanya. Saya kan dari sisi guru dan anak tidak bisa. Nah, paling guru yang bijak itu, kita sudah pengalaman itu, mampu menimbang itu. Misal kalau anak ini kita dengan diberi misalkan ada penugasan, artinya masih ada pembelajaran di luar konteks pembelajaran reguler. Nah, anak itu juga harus punya komitmen bersungguh-sungguh. Nah, itu contoh, dan itu tidak ada yang tertulis. Kalau dari sisi penilaian tidak ada aturan itu. Nah, tapi yang saya katakan tadi dari sisi manfaat tadi, nah, saya menghalangi anak ini dengan nilai pun manfaatnya bagi saya tidak ada. Saya mengasih anak ini nilai manfaat bagi anak, tapi ada risikonya. Nah, risiko saya sebagai guru, risiko nanti ini akan menyebar ke anak-anak yang lain. Nah, untuk meminimalisir risiko itu, maka kita perlu memberikan alternatif pilihan, bukan dengan cara langsung memberikan nilai. Misalkan ada usaha sebagai komitmen yang harus anak-anak lakukan. Contoh seperti itu. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematik? Jadi fokus pada kepentingan yang lebih besar. Saya bilang ke anak tadi, ketika saya membantu anak ini, kepentingan yang lebih besarnya adalah masa depan anak, ketimbang kepentingan saya sebagai seorang pendidik. Tentu dengan memberikan alternatif tadi. Kemudian misalkan saya tadi mengizinkan guru untuk meninggalkan kelas, tidak ngajar, dan dia harus mengikuti kegiatan di luar itu. Kepentingan yang lebih besar bagi saya adalah bahwa guru ini nanti secara pengetahuan, keterampilan bertambah, dan kemungkinan bisa membawa perubahan lebih baik ke komunitas atau ke guru lain atau ke lembaga secara umum. Pertimbangannya di situ. Baik, untuk faktor ini ya, kepentingan ya Pak ya. Berarti risikonya tidak ya Pak kalinya, hanya manfaatnya dulu ya Pak ya? Ya. Baik Pak. Nah, pertanyaan yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Pak terkait dilematika Pak? Oke, jadi tantangan terbesar itu yang pertama adalah karena dilema yang nurani kita. Jadi ketika saya memutuskan ini, nanti bagaimana dia akan diterima di konteks yang lebih luas. Nah, maka misal ya, saya contohkan tetap saklek dengan nilai tadi. Ketika saya putuskan untuk menolong anak dengan nilai tertentu, nanti bagaimana orang, teman saya, teman sejawat saya, siswa lain akan melihat saya sebagai sosok guru. Nah itu, jadi saya akan berperan itu dengan nurani saya. Nanti kalau saya ngasih nilai anak ini, saya dibilang guru murahan gitu. Nanti kalau saya tidak memberikan nilai ini, saya dianggap guru yang tidak peduli dengan masa depan anak. Memangnya selama ini saya sudah ngajar tuh sempurna. Nah jadi nurani itu nanti lebih terjawab kepada refleksi. Kalau kita sudah sering refleksi, kita sudah mau sering refleksi itu, saya lebih cenderung melihat diri lah, melihat diri sendiri, bukan menuntut kita untuk menjadi sesuatu yang lebih di mata orang lain, tidak, tapi lebih cenderung yang saya lakukan ini seperti apa sih, yang saya lakukan ini seperti apa sih, dan seterusnya. Nah, sehingga keputusan kita ambil, insya Allah nanti bisa lebih diterima, nah, baik itu oleh siswa maupun oleh komunitas, tentu dengan cara-cara yang hati-hati. Seperti tadi, saya minta dong, tolong dong nilai saya, ya udahlah saya kasih 80, juga tidak prudent, tidak hati-hati, tidak ada prosesnya, dan seterusnya. Jadi harus ada komunikasi yang baik ya Pak ya? Ya, dan itu pun tidak bersifat opsi kan. Bisa jadi untuk anak-anak tertentu yang memang masih bisa bantu kita. Ya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Apakah
muncul bisa kapan saja. Nah, kemudian keputusan yang harus kita ambil bisa saat itu atau bisa saja nanti, tergantung dari kasusnya, Pak. tergantung dari kasusnya, tergantung dari situasinya. Contoh masalah nilai lah. Nah, saya kembali ke nilai tadi ya. Iya. Jadi misalkan ada sosok, ini terjadi ya, ada sosok guru yang mengadu, saya sebagai kepala sekolah Pak, ada guru yang protes nih Pak, atau orang tua yang protes nilai anaknya terlalu kecil, anak ini mau jalur rapot. Oh ya sudah Bu, ceritanya seperti apa? Seperti ini. Nah, lalu hari itu saya tidak langsung panggil guru yang protes, yang kebetulan anaknya ngajar di sini. Nah, besoknya aja saya panggil, saya cerita gimana. Oh ya sudah begitu. Saya sudah dengar kedua-duanya. Lalu saya panggil lagi, belum ditemukan. Saya panggil lagi seperti ini, saya panggil lagi seperti ini. Nah begitu itu bisa minggu depan baru saya temukan gitu. Jadi jadwal yang saya maksudkan itu kita harus membaca juga situasi. Ketika situasinya masih belum memungkinkan, kita belum bisa mengambil keputusan itu. Contoh untuk menemukan dua orang yang berselisih saja, nah itu kadang perlu waktu 1 hari, kadang perlu waktu 2 hari, kadang dibiarkan dulu, nanti baru diselesaikan. Nah itu tidak ada rumus matematisnya. Jadi memang betul-betul kemampuan manajerial, subjektivitas saya sebagai kepala sekolah. Kondisional berarti ya Pak ya? Iya. Iya. Baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema? Oke, jadi lihat urgensinya. Yang pertama, urgensinya contoh nih. Saya mengambil contoh yang lain. Anak ini mau sekolah, masuk di SMA Negeri 1 Mutiara. Karena anak ini sudah tidak tahan lagi sebut sajalah sekolah di pondok pesantren atau apa. Nah, kemudian orang tuanya datang. Orang tua datang ini kan perlu jawaban jelas. Pertanyaannya, apakah anak saya boleh sekolah di sini? Saat itu juga saya jawab, boleh misalnya. Nah, secara aturan begini. Nah, maka itu aturan dan seterusnya ini dipenuhi syarat-syaratnya seperti ini untuk menghindari ini saya jelaskan. Nah, itu saat itu juga. Dan akhirnya anaknya sudah ada ya Pak ya? Anaknya ada yang sudah sekolah, ada yang masih proses. Karena kalau dilema seperti itu kita tahan, kita tunggu besok-besok gitu, itu malah bisa menimbulkan dilema yang lain. Satu misalkan, disebutkan dilema yang lain satu misalkan. Nah orang ini dia tidak punya kepastian. Nah, jadi ketika dia datang apakah anaknya bisa sekolah atau tidak, dia butuh kepastian. Tadi kan faktor tertentu. Nah, adakah yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Pengalaman. Iya. Ya, jadi yang paling membantu itu pengalaman. Jadi setiap keputusan yang akan kita ambil itu satu memang berdasarkan pengalaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua memang berdasarkan kecepatan dalam mempertimbangkan. Kecepatan mempertimbangkan itu artinya kita paham betul, atau kita yakin, atau kita sudah tahu keputusan yang kita ambil ini nanti dampaknya akan seperti ini, dampak baiknya seperti ini, dampak buruknya seperti ini. Nah itu harus sudah ada. Nah, misalkan saya sebutkan tadi menerima anak, ya sebenarnya jadwalnya sudah tutup. Kalau anak ini tidak diterima, dia tidak sekolah. Kalau saya terima, dia tetap sekolah, tapi jadwalnya sudah tutup. Nah, kan
risikonya di situ sudah secara otomatis gitu ya, risikonya dan seterusnya. Pengalaman yang saya maksud adalah pengalaman manajerial. Kita pernah berkonsultasi dengan atasan, kita pernah mendengar kejadian di sekolah lain, itu jadi pengalaman. Sehingga kita memutuskan dilema itu bisa tepat. Tapi kalau kita belum pernah punya pengalaman sama sekali, kita tidak pernah punya informasi sama sekali terkait dengan hal tersebut, ya agak sulit. Itu biasanya membutuhkan waktu. Nanti Pak ya, saya konsultasikan dulu dan seterusnya, baru dia memberikan jawaban. Iya. Nah, gitu. Jadi saya mengerti mana yang kasus harus cepat selesai dan mana yang kondisional ya Pak. Kondisional. Baik. Pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dalam dilema etika? Jadi ketika kita mengambil posisi memutuskan dilema etika, maka yang pertama kita coba untuk berempati. Artinya kita bukan hanya memikirkan dari sisi kita, tapi kita juga memikirkan dari sisi orang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah dari sisi manfaat. Nah, contoh ini anak masuk itu kan. Nah, ketika saya membuat keputusan bahwa anak ini bisa bersekolah, manfaatnya adalah anak ini bisa melanjutkan sekolah, masa depan dia dan seterusnya, dan di sekolah pun tidak ada sedikit pun dirugikan. Nah, kemudian kita juga dalam hati kita uji publik, walaupun tidak perlu uji publik itu ramai-ramai, kita umumkan kalau seandainya ini yang kita lakukan diketahui orang, seandainya yang kita lakukan ini diketahui halayak ramai, saya akan seperti apa? Nah, jadi walaupun itu dilema, kita juga terbuka. Terbuka itu bukan berarti kita menceritakan, tapi kita membuka diri. Ini seperti apa sih? Kalau diketahui orang banyak. Terima kasih ya Pak, sudah banyak ilmunya. Terima kasih banyak. Ketemu lain kali ya Pak ya. Oke, selamat. Iya. Demikian perbincangan saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mendo Barat. Dan video kali ini adalah perbincangan saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mendo Barat mengenai dilema etika yang terjadi di SMP Negeri 1 Mendo Barat. Dan ibu yang serta saya ini adalah Ibu Sofiana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, apa kabar Bu? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik. Bu, mohon maaf, kami ini Bu mengganggu waktu Ibu. Ingin bertanya Bu di sini tentang dilema etika. Boleh Bu langsung pertanyaannya? Boleh. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilihat-lihat dari di sekolah ya, kasus-kasus itu sendiri, dilema etika itu sendiri kan kita tahunya bahwasanya tentang suatu kondisi di mana terjadinya hal yang bisa dilihat suatu permasalahan tapi ujungnya kebaikan dan kebaikan seperti itu. Nah, kalau untuk tadi Rujukan moral itu bagaimana cara kita waktu kita akan memutuskan suatu hal yang menjadi sebuah dilema etika. Baik. Nah, yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau malah sama-sama mengadu nilai kebajikan? Ya, betul sekali itu Bu ya, kalau kita apalagi di lingkungan anak-anak ini banyak sekali kasus-kasus yang ada nantinya berhubungan dengan dilema etika. Namun untuk melihat itu kan pertama kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita lihat dulu hal apa yang terkandung dalam permasalahan tersebut gitu ya. Yang kedua itu ini antara siapa dan siapa, itu kan apakah guru dengan siswa, guru sesama guru dengan guru, atau siswa dan siswa seperti itu. Dan juga kan kita bisa melihat nih, kan harus tahu dulu nih faktanya seperti apa. Kita harus mengumpulkan banyak informasi
sebelum kita mengetahui ataupun memutuskan keputusan yang harus kita ambil seperti itu. Ya itu diantaranya. Kemudian identifikasi itu. Yang kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi kasus dilema etika? Untuk mengatasinya yaitu tadi pertama ya kita melihat lagi ya seperti apa permasalahannya, hal kebaikan atau kebajikan seperti apa yang terjadi, kemudian dengan siapa ataupun bagaimana faktanya. Nah untuk memutuskan hal itu kita di sekolah, terutama kalau kejadian di sekolah kita bisa bekerjasama dengan Wakasis, juga wakil siswaan, dan juga nanti ada wali kelas, ada juga guru BK-nya seperti itu. Jadi kita mencari hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu seperti apa, masalahnya apa, dengan siapa. Dan juga kita melakukan pendekatan kalaupun itu terjadi dengan siswa, tidak hanya melibatkan siswa itu sendiri, tetapi juga melibatkan orang tua siswa sendiri. Ya, baik Bu. Ini yang keempat ya Bu. Hal apa saja yang selama ini Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mohon contohnya Bu. Yang efektif, contohnya gini ya, misalnya siswa ini sering datang terlambat, seperti itu. Kalau dipandang salah, gitu kan. Tapi kalau kita lihat latar belakang siswa itu, kenapa? Karena ada siswa kami ini di mana misalnya siswanya itu tidak punya ibu, seperti itu, tidak punya orang tua. Jadi anaknya sudah tinggal sendiri, gitu. Jadi dia sering lambat. Gitu. Untuk kasus seperti ini, mau tidak mau kita mengadakan pendekatan secara diskusi, tidak hanya dengan anak tersebut, tapi juga mengajaknya waktu kesiswaan, wali kelasnya, kemudian guru BK, dan juga kita mengundang wali dari siswa tersebut. Jadi kita bertanya, dan juga sebelumnya itu kita otomatis bertanya dulu, memanggil siswa tersebut, dan kita berdiskusi bagaimana latar belakang, kan, mengapa sering terlambat, seperti itu. Jadi kita dengan pendekatan secara individual, terus kita berdiskusi dengan pendekatan, dan juga kita melihat latar belakang siswa itu sendiri. Berarti ini kolaborasi dengan banyak pihak ya, Iya, ya. Iya Bu. Ya, oke. Kemudian yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ini, walaupun kita berdiskusi ya, namanya diskusi itu tidak semua awalnya setuju, kan seperti itu. Diskusi kenapa? Karena kalau dilema etika ini bukan hal yang buruk sekali, ataupun tidak sama sekali seperti itu. Kenapa? Di sini juga nanti ada kebenaran. Kadang-kadang kita dengan anak tadi, kembali ke contoh anak, kan itu memang salah, tapi kita ada rasa empati, kasihan dengan anak tersebut ya. Nah jadi ini langkah-langkahnya seperti apa? Melakukan pendekatan. Jadi misal ada yang kurang sepaham, mungkin kita panggil secara pribadi, kita menjelaskan seperti itu. Kalau setelah kita jelaskan, kita uraikan permasalahannya seperti itu, dan juga efeknya, akibatnya itu sendiri ya. Misalnya kalau anak-anak seperti itu, otomatis kan kalau di sekolah bisa nggak naik kelas kan seperti itu. Cuma kita melihat apakah dengan tidak naik kelas ini juga merupakan suatu solusi, kan belum tentu seperti itu. Nah ini mungkin pendekatannya dengan berdiskusi. Berarti banyak ya Bu kasusnya yang seperti itu ya? Iya, otomatis itu ada awal pendekatannya, presentasinya ada. Kenapa? Karena latar belakang siswa kita ini juga beragam. Dari segi pendidikan orang tua juga, siswa kita ini kan ada juga siswa yang tidak didukung oleh pendidikan orang tua seperti itu. Yang pertanyaan selanjutnya ini, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Untuk penyelesaian kasus ini kita lihat dengan kasusnya seperti apa. Kalau kasusnya urgent yang memerlukan penyelesaian secepat mungkin, kita langsung tangani dengan pekerjaan dari pertama kita melibatkan tadi seluruh pihak terkait. Kalau di dalam lingkungan sekolah itu kan seperti wakil siswanya itu harus tahu.
ya kan, mungkin dia ada pembina OSIS, mungkin bermasalah sini kita panggil guru BK-nya, wali kelasnya juga, dan juga orang tua. Kalau memang ini urgent harus kita selesaikan, kita selesaikan. Tapi ada misalnya hal-hal tertentu itu nanti kita tidak langsung kami turun sana. Kalau kami kecil misalnya bisa ditanggulangi oleh wali kelas dan guru BK, itu bisa selesaikan, itu dipersilakan seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan terjadwal, tidak juga bisa dikatakan tidak terjadwal. Jadi melihat kondisi kasus yang kita alami seperti itu. Kondisional ya Bu kasusnya itu ya Bu ya. Betul. Baik. Yang pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Yang alhamdulillah dengan kerjasama tim di sekolah ini, khususnya karena kami kepala sekolah, itu banyak sekali membantu. Jadi tim di sini ada wakil-wakil kepala sekolah dan juga ada guru BK, dan juga kita tetap bekerja sama dengan orang tua melalui komite juga. Dan juga kita ada bentuk grup orang tua. Nah, hal ini sangat penting bagi kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu yang membantu kita untuk cepat menyelesaikan masalah. Semua ya Bu, semua komunitas sekolah harus bekerja Betul. sama ya Bu ya. Iya. Nah, untuk yang terakhir Bu, pertanyaannya, dari semua hal yang telah Ibu paparkan tadi, terus kasus-kasus yang tadi sudah dibicarakan, pembelajaran apakah yang Ibu dapat petik dan pengalaman apa yang Ibu pernah alami selama mengalami kasus di Matika tersebut? Kalau pembelajaran banyak sekali ya, Bu, ya. Artinya kadang kita tidak bisa memutuskan suatu hal dengan berdasarkan aturan yang ada. Kadang keputusan itu keluar dari yang sudah kita putuskan. Maksud kami, di dalam dilema etika ini kan kadang berbenturan dengan aturan sekolah yang sudah dibuat. Jadi pembelajarannya memang aturan itu kita buat, bukan berarti aturan itu harus kita langgar. Kenapa? Karena ada hal-hal tertentu yang tidak kita putuskan di dalam suatu aturan. Jadi kita belajar bahwasanya banyak hal yang tidak bisa kita buat secara sistematis. Nah, karena ini berhubungan dengan banyak orang, lagi berhubungan dengan peserta didik dan kita lingkungan masyarakat yang memang berbagai budaya seperti itu. Tapi lumayan ini ya Bu ya, menyenangkan sekali ya Bu ya kalau kasus-kasusnya. Sudah pernah yang berat Bu kasusnya Bu? Sebenarnya ya ada juga yang berat, dikatakan berat, tetapi kalau kita bisa selesaikan tadi berdiskusi dan musyawarah itu misalnya tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi pembelajarannya apa ya, diskusi dan musyawarah berkolaborasi sangat penting. Ya kembali lagi ini ya Bu ya, komunikasi dengan dan kolaborasi ya Bu ya. Terima kasih Bu, sudah banyak yang kami tanyakan. Terima kasih ilmunya sudah membantu. Saya belajar dari Ibunya hari ini. Sama-sama, saya juga belajar. Saya juga harus belajar menelaah seperti apa kasus-kasus dilema etika itu sendiri. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan saya dengan Ibu Sofiana, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medo Barat. Terima kasih sudah menonton. Salam Guru Penggerak.